لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para kiai, para ustaz, para sepuh, bapak ibu jamaah sholat taraweh di Masjid Darul Ihsan Desa Jadi Mulia yang kami muliakan. Alhamdulillah, di malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan, khususnya sholat isya berjamaah dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah bulan. Bapak Ibu yang kami muliakan, ayat yang menerangkan tentang kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan adalah berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat ini Allah menerangkan di antaranya ada 4 permasalahan. Yang pertama masalah iman, yang kedua masalah syariat, yang ketiga masalah sejarah, dan yang terakhir adalah masalah taqwa. Lafaz yang menerangkan kepada masalah iman adalah yang awal, ya ayyuhalladzina amanu. Sedangkan yang menerangkan lafaz yang menerangkan tentang syariat adalah kutiba alaikumussyiyam, dan yang menerangkan tentang sejarah adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum, dan yang menerangkan tentang takwa adalah la'allakum tattaqun. Yang pertama iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahului ayat ini dengan ya ayyuhalladzina amanu, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Apa sebab? Ayat ini, ayat Al-Quran itu ada yang turun di Makkah sebelum hijrah dan ada yang turun di Madinah. Ayat yang turun di Mekah disebut ayat Makkiyah yang sering menggunakan kata-kata ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Sedangkan ayat yang turun di Madinah atau yang sesudah hijrah sering menggunakan atau disebut dengan madaniyah, sering menggunakan kalimat untuk memanggil, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa pakai amanu, yaitu iman? Karena dengan iman kita bisa mengalahkan akal kita mendahulukan iman. Contoh, ketika Nabi Muhammad SAW sedang tawaf, lalu beliau mencium Hajar Aswad.
ketika mencium Hajar Aswad, yang di belakang beliau adalah sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab secara akal ini adalah batu. Kenapa batu dimuliakan seperti itu? Tetapi yang berbicara adalah iman. Kanjeng Nabi saja mencium Hajar Aswad, masa saya tidak mau mencium Hajar Aswad? Artinya di sini sahabat Abu Bakar mengalahkan logika akalnya dengan menggunakan keimanan. Makanya beliau ketika mau mencium Hajar Aswad, dia ngomong, wahai Hajar Aswad, engkau adalah batu sama dengan saya, makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja Nabi Muhammad tidak mencium kamu, maka saya tidak akan mencium kamu. Kurang lebih begitu. Dengan iman juga, khususnya ketika di bulan puasa, kita bisa mengalahkan lapar, mengalahkan lemes, mengalahkan segala sesuatu yang tidak enak ketika melaksanakan ibadah puasa. Coba kita bayangkan, dari pagi ketika puasa kita menahan dari yang namanya makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini sangat berat kalau tidak didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas Allah memanggilnya ya ayyuhalladzina amanu, iman terlebih dahulu. Yang kedua adalah syariat. Syariat adalah segala hukum Allah yang mengatur manusia, hamba-hambanya di muka bumi ini untuk bisa melaksanakan ajaran-ajaran Islam, baik menyangkut ibadah, baik mencakup muamalah, baik mencakup sosial kemasyarakatan. Contoh ibadah, ada sholat, ada zakat, puasa, haji. Contoh dari muamalah adalah ada jual beli dan lain sebagainya. Contoh dari sosial kemasyarakatan adalah cara hidup kita dalam bertetangga, bermasyarakat. Man amana billahi fal yukrim jarahu. Siapa yang iman kepada Allah maka harus memuliakan tetangganya. Ini merupakan termasuk dari syariat tentang sosial. Terus lagi ada yang menerangkan tentang sejarah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, yaitu sejarah tentang umat dan nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi terakhir Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah tentang takwa. Takwa yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Yang takwa ini juga adalah tujuan dari disyariatkannya ibadah puasa Ramadan, la'allakum tattaqun. Kita berpuasa agar bisa meraih derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, semoga kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah, kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan semua yang berhubungan dengannya dengan ikhlas sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.